Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan tentang apa itu reaksi dan apa itu respon. Mengapa kita bicarakan ini? Karena banyak dari kita, sebagai manusia, kita bereaksi atas keadaan yang menimpa kita. Padahal sebenarnya, letak kemerdekaan kita sebagai manusia adalah ketika kita merespon apa yang terjadi kepada kita. Jadi, apa sih sebenarnya reaksi dan apa itu respon? Jadi begini, kita bertindak kan berdasarkan input yang diberikan kepada kita. Kita punya input dan kita punya output. Ya, output adalah tindakan yang kita ambil berdasarkan input yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita mau mengeluarkan output, ada proses pengambilan keputusan di situ. Nah, pada proses pengambilan keputusan itulah yang membedakan antara kita bereaksi atau kita merespon. Oke, kita sekarang akan mulai dari bereaksi dulu. Apa bereaksi itu? Apa ciri-ciri dari reaksi itu? Oke. Yang pertama adalah, reaksi adalah ketika sebuah keputusan diambil berdasarkan emosi. Oke. Yang kedua, ketika sebuah keputusan biasanya diambil dalam waktu yang cepat atau jeda waktu yang sangat sedikit. Dan ketiga, reaksi adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan ketakutan kita. Yang keempat, reaksi biasanya dilakukan untuk menjaga diri, ya, untuk melindungi diri kita. Dan yang terakhir, biasanya reaksi itu menghasilkan sebuah keadaan yang hanya punya pengaruh dalam jangka yang pendek. Apa contoh-contoh reaksi? Reaksi adalah ketika misalnya ada seorang menghina Anda, kemudian, dan Anda misalnya langsung marah dan memaki balik, menyerang kembali orang itu. Itu bereaksi. Atau misalnya ketika Anda menciptakan sebuah karya, Anda tunjukkan itu kepada orang, dan orang bereaksi dengan mengatakan karya Anda jelek. Ya. Dan Anda langsung bereaksi, ya, dengan misalnya langsung marah, mengatain orangnya kembali, atau langsung memutuskan bahwa Anda nggak mau berkarya kembali. Itu adalah contoh-contoh reaksi. Atau ketika Anda ketemu sama orang memandang Anda dengan tatapan yang mencibir, merendahkan, dan kemudian Anda langsung merasa sedih, Anda langsung pergi meninggalkan tempat itu adalah contoh-contoh dari sebuah reaksi. Oke. Reaksi ini adalah sesuatu yang biasanya banyak dipakai oleh seorang narsistik untuk mengendalikan korbannya. Seorang narsistik biasanya suka melemparkan sesuatu kepada seseorang, dan dia mau melihat orang itu bereaksi atau tidak. Ketika mengucapkan kata-kata pedas, mengucapkan hinaan yang terselubung misalnya, atau mengucapkan kebohongan, dan dia mau melihat orang itu bereaksi atau tidak. Gitu ya. Ketika kamu bereaksi, maka kamu akan masuk perangkap dari seorang narsistik. Oke, sekarang apa bedanya sih dengan merespon? Gitu ya. Oke, tadi kita sudah ngomong tengah ya, dari input sampai output itu ada jeda. Ya, ada jeda sebenarnya. Ketika kita bereaksi, jeda itu tidak ada. Jeda itu sangat sempit. Ketika kita merespon dari input dan output, ada proses pengambilan keputusan. Dan di antara input dan output itulah letak kemerdekaan kita sebagai seorang manusia berada. Ada jeda, ada waktu di mana kita selalu bisa memilih apa yang mau kita lakukan terhadap input yang diberikan kepada kita. Oke, supaya jelas, apa ciri-ciri dari sebuah respon? Pertama, respon tidak berdasarkan emosi, tetapi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari akal sehat kita. 1. 2. Respon dilakukan bukan berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan rasa cinta terhadap diri kita. Respon dilakukan berdasarkan analisis terhadap keadaan yang dilemparkan kepada kita. Respon juga dilakukan dengan mengendalikan diri kita. Respon biasanya akan menghasilkan suatu keadaan yang berdampak dalam jangka waktu yang panjang.
Oke. Sekarang kita akan lihat ya, apa perbedaannya. Respon ketika misalnya ya, ada seseorang menghina karya Anda. Kalau Anda bereaksi, Anda akan langsung marah, Anda akan langsung menyerang balik, Anda bisa memutuskan, saya nggak mau berkarya lagi karena orang itu menghina saya. Ketika kita merespon, kita mengambil jeda di situ. Kita mengambil keputusan berdasarkan akal kita, dan kita berpikir bahwa, apa yang mau dilakukan orang ini ketika dia menghina kita? Apakah karena dia iri sama kita? Ataukah dia sebenarnya cuma mau mengkritik kita? Ataukah memang tidak ada maksud apapun, hanya ingin menyakiti kita? Dan kemudian kita menganalisis berdasarkan rasa cinta kepada diri kita. Kalau saya menghentikan ini semua hanya karena hinaan orang ini, saya tidak mencintai karya saya sendiri. Saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Saya bisa memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap apa yang dilakukan orang itu kepada saya. Karena ini tidak akan menghasilkan sebuah keuntungan apapun kalau saya bertindak terhadap hinaan yang dilakukan kepada saya. Ini adalah contoh sebuah respon. Gitu ya. Contoh lain, misalnya ketika kalian merasa ada orang datang dan mencibir Anda atau menghina Anda, menatap Anda dengan tatapan yang merendahkan misalnya. Anda bisa katakan kan, Anda bisa mengambil keputusan di situ dan berkata bahwa ini mungkin bukan seperti yang saya sangka. Atau orang itu bisa saja menghina saya, tapi keputusan untuk merasa terhina atau tidak itu ada di tangan saya. Saya berhak untuk memutuskan bahwa saya tidak merasa terhina. Saya mencintai diri saya. Saya tahu saya tidak seperti yang mereka sangka atau mereka perlakukan kepada saya. Itulah beda antara reaksi dan respon. Di antara input dan output selalu ada jeda, selalu ada ruang di mana kita punya kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan pilihan kita. Nah, merespon ini memang sulit dilakukan bagi orang-orang yang punya luka batin. Ya, mengapa? Karena orang luka batin itu kan punya trigger-trigger yang bisa memicu apa yang terjadi kepada diri mereka. Seperti kita punya luka fisik, kalau disentuh, kita langsung bereaksi kan? Orang punya luka batin juga begitu. Itulah makanya penting bagi seorang yang punya luka batin untuk berusaha menyembuhkan luka batin dia, sehingga ketika ada kejadian yang men-trigger luka batin mereka, mereka bisa merespon itu, bukan bereaksi terhadap itu. Ya, mudah untuk dikatakan, tetapi memang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi inilah letak di mana kita bisa bertindak sebagai seorang manusia merdeka, atau kita membiarkan orang lain mengontrol kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.